Nih, kakak pakai masker nih, kira-kira kenal gak nih siapa? Nih pasti tahu lah ya. Ini kakak Atta dan ini kakak Esra. Nah, kakak mau nanya nih, kok lama kita nggak ketemu ya? Kira-kira kenapa ya adik-adik ya? Pasti udah tahu kan kenapa? Nah, kenapa kita nggak bisa ke gereja? Pasti semua udah pada rindu banget ke gereja. Biasanya dibangunin sama mama, pasti ini udah bangun. Wah, udah berapa bulan ini nggak bangun pagi ya? Pasti semua udah rindu nih untuk datang ke sekolah minggu. Sabar ya, pasti semua yang Tuhan berikan kepada kita adalah yang terbaik. Nah, untuk sekarang kita semua bergerejanya dari rumah saja. Kita boleh bergereja dari mana aja, karena kita tahu Tuhan udah nyiapin hati kita ya. Nah, saat ini hanya orang tua doang yang boleh datang ke gereja. Adik-adik hanya di rumah, beribadah di rumah. Dan boleh ajak mama, papa, abang, kakak, adik semua untuk ikut tonton video ini untuk kita bisa gereja sama-sama. Jadi kakak mau semua siapin Alkitabnya, hidung jemaatnya, biar kita bisa bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan ya. Nah, sebelumnya kakak mau ngetes dulu, masih ingat nggak sih lagu yang ini nih? Lagunya gampang kok. Kasih Yesus manis dan indah. Kita nyanyi sama-sama ya, oke? Ayo guys, kita nyanyi sama-sama ya. Kita bernyanyi bersama dari Kidung Jemaat nomor 21 ayat 1 dan ayat 2. Hari Minggu, hari yang mulia.
Bapak, semua lipat tangan, tutup mata. Kita mau beribadah, kita mau minta sama Tuhan supaya Tuhan pimpin ibadah kita ini. Mari semua berdoa, lipat tangan, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Tuhan telah mengantarkan kami di hari ini, dan kami yakin hari ini adalah hari yang indah, hari yang mulia yang boleh Tuhan berikan kepada kami. Bapa, kami yakin saat ini Tuhan, setiap anak-anak sekolah minggu yang merindukan datang ke rumah Tuhan, semuanya ada baik-baik saja di dalam rumah mereka masing-masing. Tuhan mau berkati mereka Tuhan, Tuhan mau berkati kami dimanapun kami berada Bapa. Biarlah kami dapat menjadi anak-anak Tuhan yang baik, anak-anak yang mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapa, saat ini biarlah ibadah ini Tuhan yang pimpin, Tuhan yang mau berkati Bapa. Biarlah di dalam segala apa yang kami lakukan, ibadah yang boleh kami lakukan ini Tuhan dapat mengharumkan nama Engkau Tuhan, dapat memuji dan memuliakan nama Engkau, sehingga Engkau boleh tersenyum melihat kami Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati kami dimanapun kami berada. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa, terpujilah Engkau. Amin. Oke, kita mau bernyanyi kembali dari Kidung Jemaat nomor 240A. Datanglah ya sumber rahmat. Firman Tuhan pada hari ini. Nah, siapa sih yang bawa firmannya? Siapa ya kira-kira ya? Oke, kita sambut ya. Kak Duma, ayo sini Kak Duma. Gabung sama kita di sini. Halo adik-adik. Shalom Kak Duma. Shalom. Udah lama gak ketemu ya Kak? Iya, hari ini Kak Duma, Kak Esra, Kak Atta untuk pertama kalinya juga ketemu. Untuk pertama kalinya juga ketemu setelah sekian lama. Nah, adik-adik gimana kabarnya di rumah? Sehat semua kan? Sehat. Kata sehat? Sehat. Pasti selalu sehat Kak. Ya. Kalau Kak Esra sehat juga? Sehat Kak. Sehat semua, harus sehat-sehat ya. Banyak makan, banyak istirahat. Sudah istirahat ya sekian lama di rumah ya. Belajar pun online juga, semuanya serba online. Makanya sekolah minggunya online Kak. Ya, kebaktian kita juga hari ini online Kak. Nah, Kan pakai handphone. Ya online juga, tapi itu tidak mengurangi sukacita kakak-kakak yang ada di sini untuk bertemu dengan adik-adik walaupun lewat media media sosial. Bagi adik-adik yang tidak bisa melihat kakak, nggak usah bersedih juga.
Ada waktunya nanti kita ketemu ya. Oh iya. Ya, kita doakan saja semua situasi ini boleh berlalu. Kirim salam Kak berarti lewat mama sama papanya. Oh iya. Kan bertemu di gereja Kak. Iya. Sering sih masih bisa ketemu sama mama sama papa di gereja. Kakak juga pasti sering tanya ya sama mama papanya ya. Iya. Lewat WhatsApp juga sering tanya gimana kabar adik-adik di rumah. Nah, memang tidak semua, tapi itu tidak mengurangi sukacita kakak-kakak sekolah minggu yang ada di sini. Nah, kenapa cuma bertiga? Karena bergilir Kak. Oh, iya. Kan kata pemerintah gak boleh ramai-ramai, gak boleh berdekatan. Ya. Kita harus tetap jaga jarak Kak. Jaga jarak ya. Jaga jarak. Ya. Jadi untuk saat ini baru kakak Arta, kakak Duma dan kakak Esra. Iya. Berarti nanti ada giliran kakak-kakak yang lain. Doakan saja ini bisa terlaksana terus setiap minggunya ya. oke. Nah, terus kenapa juga nggak ada amang sintuannya atau amang pendetanya? Ya nggak usah juga ditanya begitu. Ya nggak usah ditanya begitu juga. Nah ini ini baru permulaan kakak-kakak sekolah minggu mengadakan Ibadah online ini. Mudah-mudahan di hari-hari yang berikutnya bisa lebih bagus lagi, bisa lebih banyak lagi diikuti dengan amang pendeta ya. Nah, adik-adik tadi kan udah nyanyi ya sama Kak Arta ya? Ya, udah nyanyi sama Kak Arta sama Kak Esra. Adik-adiknya senang tidak? pasti senang kakak. Pasti sama di rumah Ini kalau Kak Duma rindu deh sama anak-anak kelas kecil. Iya rindu Kak Arta rindu gak sama adik-adik di kelasnya? Karena rindunya sama kelas besar Kak. Oh. Karena paling cinta, paling sayang sama anak kelas besar. Kalau sama anak kelas kecil kan kakak Arta selalu didada-dadain. Kalau sama anak kelas besar kakak selalu di gitu Kak. Jadi kakak rindu. Ya, takut lupa juga ya. Iya. Apa adik-adik juga udah lupa dengan kakak-kakak sekolah minggunya? Kalau yang ketemu di jalan nyapanya kakak Arta gitu. Ya, tadi kita sudah bersenang-senang, kita sudah memuji Tuhan. Nah, saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Ya, adik-adiknya sudah siapkan Alkitab belum? Alkitab. Ya. Sudah. Tadi ya. dari awal kakak Arta udah bilang Kak harus sediain Alkitab dan kirim cuma. Nah, minggu ini firman Tuhan terambil dari Amsal 8, Amsal yang pasal yang ke-8 ayat yang ke-32 sampai 36. Nah, adik-adiknya sudah buka belum? Sudah dipersiapkan belum Alkitabnya? Sudah Kak. Sudah. Nah, sebelum kita membaca Alkitab, yuk semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Kalau dulu di kelas kecil selalu gitu, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Nah, sama saat ini juga begitu. Yuk kita mau berdoa, semuanya lipat tangan, tutup matanya, tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sapa dan kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk hari yang indah ini. Kami boleh datang ke dalam rumah-Mu yang kudus untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, Engkau melihat keberadaan kami, Engkau melihat Tuhan, Engkau melihat juga Tuhan situasi kami pada saat ini. Biarlah Tuhan, Engkau yang boleh sertai kami dimanapun kami berada. Dan juga Tuhan, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan, firman-Mu itu boleh kami dengar dan boleh kami pakai di dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa yang baik, Kau juga tahu Tuhan jarak yang memisahkan kami kakak-kakak sekolah minggu dengan adik-adik kami yang tidak dapat berkumpul Tuhan di rumah-Mu yang kudus, tapi itu tidak mengurangi rasa sukacita kami Bapa untuk bertemu di dalam kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan, doa yang kurang sempurna ini kami peralaskan ke dalam tangan pengasih-Mu. Amin. Amin. Nah, kita buka Alkitabnya dari Amsal yang ke-8. Amsal pasal 8. Amsal pasal 8 ayat yang ke-32 sampai 36. Kita bersuat-suatan Kak? Boleh? Boleh. Kita boleh bacanya ganti-gantian ya. Kakak baca ayat yang benar, adik-adik ayat yang ganjil. Ya, kita mulai ya.
Oleh sebab itu, hai anak-anak, dengarkanlah aku, karena berbahagialah mereka yang memelihara jalan-jalanku. Dengarkanlah didikan, maka kamu menjadi bijak. Janganlah mengabaikannya. Berbahagialah orang yang mendengarkan aku, yang setiap hari menunggu pada pintuku, yang menjaga tiang pintu gerbangku. Karena siapa mendapatkan aku, mendapatkan hidup, dan Tuhan berkenan akan dia. Ayat yang terakhir kita baca sama-sama. Tetapi siapa tidak mendapatkan aku, merugikan dirinya. Semua orang yang membenci aku, mencintai maut. Iya. Kalau sudah baca Alkitabnya, tadi di situ dibilang ayat yang ke-30, hai anak-anak, dengarkanlah didikanku. Nah, siapa yang tidak pernah mendengarkan nasihat orang tuanya? Ada nggak adik-adik selalu dengar nasihat orang tua, tidak? Atau ada yang masih suka melawan nggak? Dikit-dikit kak. Oh, ada yang masih suka melawan. Iya. Jangan ya. Tuhan Yesus aja kan udah bilang katanya, hormatilah ayah dan ibumu. Selanjutnya apa? Agar lanjut umurmu, Supaya lanjut umurmu di bumi di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Berarti kan Tuhan saja sudah mengajarkan bahwa adik-adik harus taat kepada orang tua, harus mendengarkan orang tua. Nah, kalau orang tua berarti kalau orang tuanya dilawan, berarti sama saja melawan siapa? Tuhan. Sama aja melawan tuh, Tuhan. melawan Tuhan. Orang tuanya aja kalau dilawan hatinya sedih ya? Ya sedih kan ya. Kalau mama kita kalau kita lawan suka mukanya suka kelihatan sedih ya, sedih ya. Ya mungkin dia merasa, loh kok anakku melawan, katanya gitu kan, anakku melawan. Nah padahal sudah Tuhan bilang kan, hai anak-anak, dengarkanlah didikanku, katanya, dengarkanlah didikanku. Terus padahal Tuhan Yesus itu sayang banget loh sama anak-anak sekolah minggu, sama anak-anak yang ada di dunia ini. Gak usah anak-anak deh, juga sayang kepada semua orang. Katanya, kalau sudah mendengarkan didikan, kalian menjadi bijak. Siapa yang menurut omongan orang tuanya, siapa yang menurut perkataan orang tuanya, atau siapa yang membaca firman Tuhan, atau siapa yang mendengarkan firman Tuhan, hidupnya pasti apa? Pasti senang ya? Iya. Bukan senang secara materi ya, atau bukan senang secara duniawi, maksudnya uang banyak, bukan, tapi hatinya senang, hatinya senang. Jadi katanya kalau sudah mendengarkan didikan maka kamu menjadi bijak, janganlah mengabaikan. Jadi jangan pernah mengabaikan perintah orang tua. Begitu juga dengan perintah Tuhan. Ya, terus berbahagialah orang yang mendengarkan daku, yang setiap hari menunggu pada pintuku. Ya, saat ini memang kita tidak bisa datang ke gereja ya. Ya, nggak bisa datang ke gereja. Ke gereja pun dibatasi orangnya, hanya orang-orang yang sehat. Maksudnya bukan orang-orang yang sehat. Apa namanya Kak? Kalau orang medis bilang orang-orang sehat tuh yang nggak ada penyakitnya ya, Kak. Iya, yang nggak ada penyakitnya. Kalau kayak ya. opung kan rata-rata udah imunnya rendah, makanya dilarang datang ke gereja. Jadi ibadahnya dari rumah dulu. Terus kenapa adik-adiknya juga nggak boleh, yang kecil-kecil kenapa Kak? Karena kan masih kecil Kak. Beda kalau sama yang orang udah dewasa seperti Kak Arta, Kak Esra, Kak Duma, rata-rata itu imunnya udah pada kuat Kak. Kalau anak-anak kecil kan itu yang dijaga, karena mereka rata-rata belum tahu tentang nggak boleh berdekatan, nggak boleh bersentuhan, gitu. Makanya itu yang dilarang dulu untuk bersosial, untuk bertemu dengan orang-orang, gitu Kak. Jadi nggak usah sedih juga kalau nggak bisa datang ke gereja.
Karena bisa juga beribadah di rumah kan, Bisa. dengan mama sama papa atau lewat media online seperti ini. Jadi membaca firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan itu tidak harus di gereja. Tapi bukan Kaduma ngajarin nggak usah di gereja ya. Nanti kalau situasinya sudah pulih, keadaan sudah semakin baik, kita beribadah lagi di gereja. Nah, terus dibilang lagi, karena siapa mendapatkan aku, mendapatkan hidup, dan Tuhan akan berkenan kepada dia. Jadi memang adik-adik, siapa yang mau mendengar orang tua, siapa yang taat pada firman Tuhan, hidupnya pasti senang, hidupnya pasti bahagia, hidupnya pasti bukan dibilang gak ada susah, pasti ada susah, pasti ada sedih. Namanya hidup. Nggak ada yang lurus terus, tapi ada sedikit-sedikit sedikit-sedikit ada batu kerikil, sedikit-sedikit pasti ada orang bisa saatnya jatuh, saatnya sedih. Tapi kalau dia terus mengandalkan Tuhan, kalau dia bersandar pada Tuhan, hatinya akan tenang. Nah, terus ayat yang terakhir, siapa yang tidak mendapatkan aku merugikan dirinya, dan semua orang yang membenci aku mencintai maut. Jadi diajarkan minggu ini untuk kita harus selalu bersandar kepada Tuhan. Dekat dengan Tuhan ya, Kak. Diajarkan untuk selalu dekat dengan Tuhan. Andalkan Tuhan di dalam setiap langkah kehidupan kita. Walaupun belajar daring di rumah ya, jangan lupa berdoa. Mau makan, jangan lupa juga berdoa. Mau tidur apalagi. Nanti tiba-tiba tidur malam, pagi-pagi nggak bisa bangun. Ya kan? Jadi jangan lupa berdoa. Karena kalau doa itu untuk di orang Kristen apa? Napas kehidupan doa itu. Jadi jangan pernah meninggalkan Tuhan. Karena Tuhan juga tidak pernah meninggalkan adik-adik. Dia bilang katanya apa? Dia bilang apa? Jesus loves you. Tuhan cinta kamu, Tuhan sayang kamu. Sama kakak-kakak juga sayang sama adik-adik. Rindu sekali, selalu dibawa ke dalam doa. Aduh Tuhan, kapan ya ketemu sama adik-adik sekolah minggu? Apalagi kayak Kaduma mah seneng deh ngeliat anak kecil. Rindu ngeliat Walaupun berisik, Kak. Walaupun berisik dan walaupun nanya terus, Kak. Iya. Walaupun terkadang habis ngajar suka suaranya habis. Iya, karena kan adik-adiknya banyak tuh kan ya. Sama lah Kak Esra juga gitu ya di kelas ya. Kak Esra apalagi kelas 1-2 ya. Nanya mulu. Terus belum lagi nulisnya lama. Kak Arta juga gitu kan. Iya. Tapi sabar kok, Pak. Ya sabar. Ya sayang sama adik-adiknya. Jadi jangan pernah, pokoknya di minggu ini diajarkan jangan pernah meninggalkan Tuhan. Karena Tuhan selalu cinta kepada kita, Tuhan selalu sayang kepada kita. Jadi mau adik-adik sayang kepada Tuhan Yesus? Mau. Kalau kakak sih juga mau ya. Selalu andalkan Tuhan di dalam setiap nafas kehidupan. Amin. Yuk kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang Kau taburkan pada hari ini, di mana Tuhan Kau mengajar kami untuk selalu kami boleh berserah kepadamu, di mana kami boleh selalu mengandalkan Engkau di dalam setiap kehidupan kami. Dan biarlah juga Tuhan Kau boleh taburkan firman-Mu itu ke dalam hati kami dan kami lakukan di dalam setiap kehidupan kami. Tuhan Yesus, ampuni semua kesalahan kami, tingkah laku kami yang kurang berkenan di hadapan-Mu Tuhan, sehingga firman-Mu dan berkat-Mu boleh mengalir atas kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa. Amin. Firman yang tadi Kakak Duma bawa bisa mengingatkan adik-adik untuk menjalani hari-hari ke depannya ya. Dan kakak minta jangan lupa untuk terus selalu berdoa sama Tuhan seperti pesan Kak Duma. Orang Kristen itu
Nafasnya apa sih? Nafasnya lewat doa. Jadi harus kemana-mana, dimanapun, semua harus lewat berdoa. Oke? Kita mau tutup ibadah kita. Sebelumnya kita mau bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 184, Yesus sayang padaku. Dan tunduk kepala. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus begitu baik kepada kami. Tuhan memberkati ibadah ini Tuhan. Bapak, anak-anak sekolah minggu dimanapun mereka berada Tuhan, kami yakin Tuhan memberkati dan melindungi kami dimanapun kami berada. Segala sakit penyakit yang boleh ada di bumi ini Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan adalah obat, Tuhan adalah penjaga kami yang terbaik. Karena kami yakin Tuhan, sakit pun yang kami rasakan, Tuhan memberikan obat yang terbaik untuk kami. Bapa, saat ini Tuhan, biarlah ibadah ini Tuhan boleh Engkau terima, agar Engkau boleh tersenyum Tuhan, melihat anak-anak sekolah minggu yang begitu bahagia, merindukan Engkau Tuhan, merindukan kehadiran di dalam gereja-Mu Tuhan, merindukan teman-teman mereka Tuhan, agar kami dapat bersama-sama berkumpul, bergandengan tangan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, biarlah saat ini Tuhan, ibadah ini boleh Kau terima, dan kami yakin dan percaya Tuhan, minggu depan kami dapat beribadah kembali Tuhan bersama-sama anak sekolah minggu dan kakak-kakak sekolah minggu yang lainnya. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kita akan tutup ibadah kita. Mari kita mengucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Mari kita mengucapkannya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya.